Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau melakukan tugas UAS Bahasa Indonesia terkait teks ulasan buku. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Gunawan Mangkai, NIM 551423020 dari kelas B Arsitektur, Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Teknik. Lanjut pada materi pertama, yaitu identitas buku. Buku ini berjudul Grafik Arsitektur edisi kedua. Penulis buku ini yaitu C. Leslie Martin. Penerbitnya yaitu Erlangga. Isi pada buku ini terdapat 282 halaman dan tahun cetakan buku ini yaitu 1989 pada bagian cetakan pertama dan pada bagian cetakan kedua yaitu 1991. Buku ini dicetak oleh PT Gelora Aksara Pratama dan ahli bahasa buku ini yaitu E. Diratmaja. Lanjut ke slide berikutnya. Orientasi. Buku edisi kedua ini diterbitkan oleh Erlangga pada tahun 1991. Buku ini merupakan buku ilmiah yang memiliki 282 halaman. Dengan demikian, buku ini membahas tentang grafik arsitektur yang berisi tipe gambar proyeksi, gambar paralel, dan gambar perspektif. Langsung ke berikutnya, tafsiran isi. Dalam buku ini kita dapat membaca tentang gambar-gambar perspektif, gambar paralel, dan mempelajari menampilkan gambar-gambar. Pertama, masuk pada bagian gambar perspektif. Perlu kita ketahui bahwa gambar perspektif merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pekerjaan seorang arsitek, perancang bidang industri, dan ilustrator. Karena gambar tersebut merupakan tipe gambar yang dapat menampilkan suatu objek melalui cara yang alami dan menyenangkan. Seakan objek ini muncul dalam bentuk yang sebenarnya di depan mata. Lanjut pada bagian kedua, yaitu gambar paralel, yaitu di mana semua garis tetap sejajar pada suatu objek tetap dan tampak sejajar dalam gambar. Hal ini sangat menyederhanakan pengonstruksian, namun akan mengakibatkan bagian-bagian jauh suatu objek tampak terlalu besar. Kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu mempelajari dan menampilkan gambar. Biasanya pemberian warna merupakan hubungan antara gelap dan terang pada suatu latar. Dengan memperhatikan keseimbangan warna agar warna tidak terlalu jenuh atau pucat. Begitu juga pada kontras dan kecerahan, baik dari tingkat resolusi, ekspresi, dan manusia jika pada gambar melibatkan suatu makhluk hidup atau manusia. Ada juga komposisi visual, kedalaman perspektif dengan memilih suatu sudut yang menarik untuk menciptakan efek perspektif untuk menggunakan teknik depth of field untuk menciptakan kedalaman dalam gambar. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu evaluasi. Dengan sedikit materi tadi, kita dapat mengetahui bahwa buku ini menjelaskan tentang bagaimana cara kita mempelajari cara mendesain bangunan dengan pencahayaan yang teratur, sehingga itu dapat kita terapkan di kehidupan nyata. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada rangkuman evaluasi. Dalam buku ini kita dapat ketahui bahwa grafik arsitektur merujuk pada representasi visual dari desain arsitektur, dan juga grafik arsitektur ini sering digunakan untuk memahami berkomunikasi antar arsitek. Dengan demikian, kita dapat menambah wawasan dalam proses perancangan dan lebih mengetahui detail-detail kecil yang perlu kita terapkan dalam desain yang telah dirancang, entah itu pada bagian interior atau eksterior bangunan tersebut. Lanjut pada bagian berikutnya. Terima kasih, itu saja mungkin hasil UAS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.